Kejahatan terbesar Belanda terhadap Indonesia adalah upaya pembodohan terhadap pribumi Nusantara, pembodohan dalam sejarah, pendidikan, dan mental. Hakikat sejati dari penjajahan adalah bukan penjajahan kekayaan alam namun penjajahan mental. Firza Radiani 2017. Selanjutnya, penulis dari Swedia bernama Juri Lina yang pada tahun 2004 menulis buku kontroversial Architect of Deception, The Concealed History of Freemasonry, berpendapat bahwa sejarah Indonesia bukan sejarah asli karena sudah dibengkokkan atau dikaburkan oleh Belanda. Juri Lina mengungkapkan juga bahwa ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. Pertama, kaburkan sejarahnya. 2, hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya. Katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Mengapa dan bagaimana mekanismenya? Video ini akan mencoba memberi penjelasan ringkas mengenai hal tersebut. Mari kita mulai. Secara ringkas inilah mekanisme psikologinya. Saya tampilkan di layar dan itulah rumusnya. Tinggal ikuti alurnya dan ubah kualitas sama dengan X itu. Jadi sejarah atau background seorang manusia atau secara kumulatif kebangsaan itu mempengaruhi mentalitas psikologis individu per individu atau secara kumulatif itu kebangsaan. Kualitas mental itu kemudian mengekspresikan keluar berupa standar-standar nilai yang dianut oleh manusia tersebut atau bangsa tersebut, serta proyeksi trajektori masa depan dari seseorang atau secara kumulatif suatu bangsa. Jadi, kembali kepada sisi kiri, yaitu sejarah atau background. Jika kualitas sejarahnya X, maka mentalitas yang dibentuk adalah X pula. Jika mentalitasnya X, maka standarnya juga berkualitas X dan proyeksi trajektori masa depannya juga berkualitas X. Jadi tinggal ganti nilai X itu seperti yang engkau mau, maka itulah kira-kira peta, alur, dan relasi kausalitas dari sejarah tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itulah mengapa Juri Lina mengatakan bahwa untuk memperlemah dan menjajah suatu bangsa adalah dengan merusak sejarah bangsa tersebut. Serta Firza Radiani di depan tadi mengatakan bahwa hakikat sejati dari penjajahan adalah bukan penjajahan kekayaan alam namun penjajahan mental. Karena ketika seseorang atau sebuah bangsa itu mentalnya sudah terjajah, maka kekayaan alamnya juga akan otomatis terkuras. Dan secara meluas bangsa tersebut serta infrastruktur yang dimilikinya itu juga akan hancur. Jadi pengubahan sejarah atau penjajahan melalui sejarah, melalui propaganda-propaganda yang merusak sejarah suatu bangsa itu menurut saya merupakan extraordinary crime, melebihi pencurian atas kekayaan alam suatu bangsa. Rumus ini juga berlaku di dunia parenting, di mana saya berikan contohnya ya. Seorang anak yang lahir dan kemudian tumbuh di lingkungan orang tua dan lingkungan rumah yang sehat, yang anak tersebut dididik dengan nilai-nilai yang bagus, yang kuat, yang powerful, yang mulia, maka mentalitasnya itu akan tumbuh dengan mentalitas yang sama seperti sejarah atau backgroundnya itu. Kemudian dari situ dia akan memiliki standar-standar nilai, standar-standar perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dialirkan oleh sejarah keluarganya itu. Kemudian proyeksi trajektori masa depannya juga demikian. Sebagai contoh, seorang anak yang mudah dibully di sekolahnya itu dapat
kita indikasikan bahwa dia mendapatkan perlakuan dari orang tua dan keluarganya, backgroundnya atau sejarahnya, dia diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang merusak mentalitasnya, yang membuat mentalnya itu berkualitas lemah dan bermartabat rendah atau berharga diri rendah. Mungkin di rumahnya dia diremehkan oleh orang tuanya, mungkin selalu dicaci maki oleh orang tuanya, selalu tidak dihargai oleh orang tuanya, sehingga kemudian ketika dia memasuki ranah sosial di sekolah atau kampusnya, ketika dia dibully atau direndahkan oleh orang lain, dia merasa pantas dan wajar mendapatkan perlakuan semacam itu, sehingga dia tidak melawan karena dia merasa, ya memang saya pantas diperlakukan secara buruk seperti ini sebab keluargaku mengajarkanku seperti itu kepadaku. Maka di sini sekaligus saya mewanti-wanti kepada teman-teman saya ya, bukan pada penonton YouTube, bahwa jangan rusak kepercayaan diri anak-anakmu, jangan rusak kepercayaan, jangan rusak keberhargaan diri anakmu. Biarkan mereka tumbuh dengan mentalitas yang bagus. Demikian pula berbeda ketika seorang anak yang tidak terima bahwa dia dilecehkan oleh temannya, kita bisa melihat atau mengidentifikasi bahwa dia indikatif dididik dengan nilai-nilai yang bagus, sehingga dia memiliki standar nilai, standar perilaku, standar diperlakukan, dan standar memperlakukan orang lain yang juga bagus. Sehingga ketika dia diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain, dia merasa asing dengan perlakuan itu sebab keluarganya dan lingkungannya tidak memperlakukan dia serendah itu. Maka dia merasa tidak tidak pantas untuk mendapatkan perlakuan serendah, seremeh, sehina itu. Sudah seperti itu. Secara inti, begitulah rumusnya, formulasinya, dan contoh-contohnya. Namun demikian, jika teman-teman ingin meneruskan menonton video ini untuk mengikuti contoh-contoh berikutnya, bab berikutnya adalah apa sih pentingnya mentalitas atau mental? Perhatikan di layar itu yang saya kotakin warna biru. Mentalitas itu mempengaruhi 80% performa manusia secara individu per individu atau secara kolektif, kumulatif, korporasi, klub, ataupun kebangsaan. Saya sajikan beberapa hasil riset di situ dari Tony Robbins. Dia mengatakan sukses adalah 80% psikologi dan 20% skill atau teknik. Kemudian Daniel Goleman, penulis buku Emotional Quotient, itu berdasarkan risetnya dia menyatakan bahwa sukses itu 90% emotional quotient, kecerdasan emosi. Kemudian hasil riset dari Harvard University. Anda tahu Harvard University adalah kampus terkenal di dunia. Hasil risetnya juga mengatakan hal yang mirip, serupa, yaitu success is 85% soft skill and 15 hard skill. 85% soft skill dan 15% hard skill. Itu ekuivalen lah antara bahasa yang satu dan bahasa yang lain yang digunakan masing-masing peneliti itu. Yang intinya adalah tentang atribusi-atribusi mentalitas. Kemudian yang terakhir, saya mau sajikan kepada teman sebagai pengayaan, Sir Ken Robinson, pakar pendidikan dari Inggris, United Kingdom, itu mengatakan bahwa school kills creativity.
di mana beliau mengatakan itu, seingat saya mengatakan bahwa kreativitas itu berkontribusi terhadap performa manusia, kesuksesan terutama entrepreneurship itu berkontribusi sebesar sekitar 85%, 80% atau 90% sekitar itu. Dan sekolah membunuh kreativitas anak manusia. Itu hanya sebagai pengayaan bagi kita semua untuk memperluas cakrawala dan pengetahuan kita tentang sistem pendidikan. Itulah pentingnya mental ya. Jadi mental itu berkontribusi terhadap performa manusia dan kebangsaan sebesar, katakan saja, 80%. Sehingga ketika mental sebuah bangsa itu rusak, maka 80% kehidupan bangsa tersebut sudah rusak. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah kita ambil big club, big history, Manchester United. Dari sebelah kiri dulu, Manchester United itu memiliki sejarah yang panjang, yang gemilang, yang besar. Sehingga dari sejarah itu kemudian terkristalisasikan sebuah DNA mental yang berupa mentalitas juara. Dari sejarah besarnya itu kemudian mentalitas juara itu terbentuk secara psikologis ya. Dan dari mentalitas itu dia memproyeksikan diri dalam standar-standar masa depan yang akan dicapai, yaitu kita tahu mungkin ya biasanya targetnya adalah Big Four di klasemen Premier League. Top sailingnya sebagai juara Premier League, dan paling bawah minimum floornya itu adalah nomor 4 di klasemen Premier League. Itu standarnya dia, standar mentalnya dia begitu. Kemudian proyeksi trajektori masa depannya yaitu juara Premier League dan juara Champions League. Mereka berani shoot the star setinggi mungkin sebab mereka memiliki DNA juara itu, dan mentalnya itu mendorong mereka untuk mencapai setinggi-tingginya prestasi karena mereka memiliki mentalitas itu. Nah, itu mentalitas itu ada yang disebut fenomena the mental ceiling on performance, atau fenomena lain yang disebut glass ceiling effect. Nah, mentalitas di klub itu ya banyak atribut-atribut mentalnya seperti mental culture, thinking culture, behavior, high self-esteem, self-image, value, belief, system, principle, kebijakan transfer pemain. Jadi karena dia memiliki DNA juara dan orientasi masa depannya adalah sebagai juara juga, maka keputusan yang berlatar belakang sejarah dan orientasi masa depan itu menentukan keputusan masa kininya berupa kebijakan transfer pemain, kebijakan pemilihan pelatih, dan lain sebagainya. Ya teman-teman yang bukan Mancunian, ya silakan ganti menjadi Real Madrid, Barcelona, atau apapun lah. Itu banyak contohnya. Berbeda dengan klub-klub yang tidak memiliki sejarah sebagai juara, sejarah panjang sebagai juara. Dia katakan saja ya, sebuah klub yang baru promosi ke Premier League, maka mentalitasnya tidak mendorong dia untuk memiliki standar dan proyeksi trajektori seperti Manchester United. Mungkin standar dia adalah asal tidak terdegradasi. Kemudian masa depannya adalah yang penting bertahan di Premier League. Dengan kata lain ya minimum di posisi 15 atau 16 klasemen. Pokoknya tidak terdegradasi. Jadi berbeda antara klub yang memiliki sejarah besar dengan klub yang belum memiliki sejarah besar itu. Perilaku dan orientasi masa depannya itu berbeda seperti itu. Kalau Manchester United itu keluar dari Big Four, ada di papan tengah, itu sudah dikatakan gagal oleh supporternya kan. Sedangkan bagi supporter yang klub yang baru promosi itu, tidak terdegradasi itu sudah sebuah prestasi, bukan kegagalan. Apalagi bisa masuk ke papan tengah Premier League. Itu sebuah prestasi seperti juara begitu.
Itulah dampak dari memiliki histori, kualitas histori. Contoh yang kedua adalah klub haploge Gatel. Nah, ketika sebuah bangsa itu memiliki sejarah sebagai budak, goblok primitif, sebagaimana yang dikatakan Juri Lina di depan itu tadi, maka mentalitas yang terbentuk dari bangsa itu adalah kira-kira begini ya. Di bangsa itu akan memiliki low self-esteem atau kepercayaan diri yang rendah, keberhargaan diri yang rendah, low self-image, low standar, dia tidak memiliki value dan belief atau prinsip identitas atau standar diri yang bagus, akibat terputus dari nilai-nilai masa lalu yang seharusnya dialirkan secara turun-temurun dari leluhurnya. Bahkan pada suatu kasus, seseorang atau sebuah kelompok itu, kelompok keluarga tertentu itu, bahkan membenci diri mereka sendiri karena mereka dibayang-bayangi oleh sejarah kelahiran mereka dari leluhur yang, tanda kutip, menjijikkan. Sehingga dari bayang-bayang memori sejarah dirinya itu, dia akan kehilangan sense of self. Jadi banyak sekali ya istilah-istilah yang saya perkenalkan. Dia akan kehilangan sense of self, alias dia dia memandang dirinya itu tidak pantas untuk memiliki pendapatnya sendiri, pemikirannya sendiri, kehormatannya sendiri. Dia memandang dirinya itu tidak pantas untuk dihormati orang lain, dihargai orang lain, untuk dihargai mahal oleh corporate, oleh organisasi. Dia tidak memiliki prinsip di dalam menjalani hidup, dia tidak memiliki orientasi masa depan, dia kehilangan sense of self-nya. Sehingga dari keadaan itu dia menjadi orang yang ngikut kata orang lain saja, yang terbukti lebih terhormat dan berjasa menurut dia. Akhirnya dari keadaan mental seperti itu, dia didikte oleh orang lain, yang kemudian itulah yang menyebabkan sebuah bangsa menjadi bangsa budak. Dari mentalitas seperti itu, mari kita lihat standarnya. Kira-kira standarnya itu menjadi begini. Standar mentalnya itu begini ya. Wajar jadi budak, wajar kita diperlakukan buruk dan rendahan, dalam kurung menganggap wajar diperlakukan semena-mena. Seperti orang yang tidak melawan ketika dibully, dia akan merasa dia dibully karena merasa wajar untuk dibully. Pantasnya kita memang begini, kita manut saja karena di sini kita hanya numpang, bukan pemilik negeri ini. Yang punya negeri ini adalah Haplo Gatel. Proyeksi trajektori masa depannya, nah dia tidak memiliki pandangan bahwa dirinya itu memiliki kepantasan untuk menjadi orang yang berkontribusi besar atau berperan besar terhadap kehidupan, seperti menjadi pemimpin, menjadi politikus yang ulung, menjadi pengusaha yang besar, menjadi dokter, insinyur, dosen, profesor, atau entrepreneur, menjadi petani, menjadi pejabat dan lain sebagainya ya. Jadi dia tidak memiliki mental merasa pantas untuk mencapai hal-hal yang sedemikian itu. Dia menyasar sasaran yang sangat rendah yang menurutnya itu pantas bagi dirinya, yaitu menjadi budak. Nah, itulah yang bisa kita sebut sebagai sebuah efek dari the mental ceiling on performance atau glass ceiling effect. Yang terakhir, implementasi mengubah sejarah bangsa lain supaya jadi budak. Nah, itu sama seperti slide sebelumnya. Implementasinya itu kita lihat di kolom yang saya warnai biru, yaitu begini ya. Sebagai saya ulangi lagi premisnya, bahwa sejarah itu menentukan masa kini dan masa depan seseorang dan secara kumulatif kebangsaan ya. Sehingga untuk mengubah mental dan pencapaian sebuah bangsa itu adalah dengan merusak atau mengubah sejarahnya. Nah, sejarah itu ada di mana? Sejarah bangsa atau sejarah seseorang itu ada di mana?
Sejarah itu ada di, kira-kira itu ada, secara inti itu ada di 3 tempat, yaitu di situs seperti makam atau candi, ini hanya sebagai contoh. Kemudian di tulisan, historiografi, dan yang ketiga adalah ingatan atau memori, ingatan manusia, masyarakat. Yang keempat saya tambahkan adalah tradisi. Nah, situs itu makam atau candi. Itu sampelnya yang terjadi di polemik Nasab Habib ini adalah adanya pemalsuan makam KRT Sumodiningrat. Kemudian di tulisan, historiografi, tulisan di internet, Google Map, YouTube, kemerdekaan Indonesia. Ini sampelnya saja ya. Mereka mengatakan kemerdekaan Indonesia atas jasa Habib, berdirinya NU karena Habib, dan lain sebagainya. Jadi bangsa kita tidak memiliki peran di situ. Kemudian secara ingatan, ingatan publik itu hendak dirusak melalui doktrin-doktrin seperti kalau tidak ada Habib, Indonesia masih nyembah pohon, Jawa milik Tarim, kalau tidak ada Habib dari Yaman, mungkin kita tidak tahu Islam, seperti, atau tidak tahu berbagai ilmu Islam seperti yang dikatakan secara substantif oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kemudian secara tradisi itu tahlilan itu diklaim dibikin Habib, muludan diklaim dibikin atau dipopulerkan oleh Habib. Lalu pelakunya siapa di Nusantara? Nah, tuh. Coba kamu bayangkan aja sekarang kalau seluruh makam di Jawa saja itu adalah Habib, dan seluruh pahlawan-pahlawan itu juga diklaim sebagai milik Habib. Kemudian sejarah-sejarah yang vital itu diklaim adalah hasil kerja dan kontribusi dari leluhur para Habib. Kemudian doktrin-doktrin itulah yang juga diyakini dan dianut oleh masyarakat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita itu akan merasa asing di tanah yang kita berdiri saat ini. Kita merasa tidak memiliki Nusantara ini. Kita akan diposisikan di doktrin secara langsung maupun tidak langsung sebagai tamu di sini, sebagai bukan pemilik asli negeri ini. Pemiliknya adalah mereka, sedangkan kita bukan. Kita diposisikan sebagai pengungsi. Nah, kalau mengikuti bagaimana Kiai Haji Gus Yahya Holil Stakuf itu mengatakan pengungsi. Nah, itu nanti kita bisa jadi pengungsi. Meskipun secara hakikat kita bukan, tetapi karena sejarah itu sudah berubah, milik Habib, jasa-jasanya leluhur Habib yang berjasa atas negeri ini, kita akan menjadi diposisikan secara perseptif itu sebagai bangsa yang asing. Kamu itu bukan asli sini gitu, kira-kira ya. Kita akan di-switch sebagai tamu atau penumpang, dan mereka lah tuan rumahnya. Sehingga sebagai tuan rumah mereka berposisi legitimate untuk mengatur kita, mendikte kita, atau bahkan memperbudak kita. Atau memaksa anak-anakmu itu untuk selalu mengikuti apa yang mereka kehendaki, karena mereka punya standing point yang powerful, sedangkan anak-anakmu tidak memiliki standing point yang powerful, dan anak-anakmu hanya sebagai pengungsi dan tamu di negeri ini, bukan sebagai pemilik negeri ini. Oleh karenanya dapat dipahami bagaimana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas, Gus Fuad, kemudian KRT Fakih, itu Bagus Mogi Nur Fadil Satya, kemudian Kiai Haji Nur Ihya Salafi, dan tentu saja rekan-rekan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, menyuarakan bahwa negeri ini milik kita, negeri ini milik kalian, bukan milik
orang Tarim, bukan milik imigran Yaman. Karena itu untuk membangkitkan sense of belonging bangsa Nusantara, bahwa ini negeri milik kalian, bukan milik orang lain atau bangsa imigran Yaman. Jangan sampai kita kehilangan sense of belonging dari negeri ini. Dan itu bisa kita kaji, narasinya sangat kontras sekali. Kalau narasi dari para imigran Yaman itu kan, Jawa ini milik mereka, Jawa Nusantara ini milik Aulia Tarim, atau Indonesia bintu Tarim, atau Indonesia inilah pintu masuk ke Tarim gitu. Sedangkan Trah Wali Songo menyuarakan negeri ini milik kalian, jaga jangan sampai dicuri oleh orang-orang atau mereka kaum para pendusta atau kaum imigran pendatang itu yang memposisikan diri, mengklaim sebagai yang paling berjasa di Indonesia ini. Trah Wali Songo membangkitkan harga diri bangsa ini, sedangkan Trah imigran Yaman itu menghancur leburkan keberhargaan dirimu, kepercayaan dirimu, menghancurkan sense of belongingness-mu terhadap negeri ini, bahwa kamu tidak berhak untuk merasa memiliki dan mengelola negeri ini. Yang berhak adalah mereka. Tinggal pilih para budak-budak imigran Yaman. Jika mau tetap mengikuti mereka, ya silakan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.